Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang falsafah makna dan falsafah tujuan di dalam pendidikan Islam. Jadi dari mana kita merumuskan tujuan pendidikan Islam, orientasi pendidikan Islam, itu sangat berkaitan dengan definisi kita tentang makna pendidikan. Dan makna pendidikan, definisi pendidikan itu sangat berkaitan dengan pemahaman kita tentang hakikat manusia. Oleh karenanya, pada awal pertemuan dulu kita membahas tentang filsafat manusia. Kemudian dari filsafat manusia kita kembangkan menjadi rumusan definisi hakikat pendidikan atau makna pendidikan. Yang kemudian dari makna pendidikan kita kembangkan lagi menjadi definisi atau rumusan tujuan pendidikan. Dan sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang institusi pendidikan atau lembaga pendidikan. Dan ketika kita berbicara tentang lembaga pendidikan, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan awal dulu, bahwa dalam sejarah pendidikan, institusi pendidikan yang pertama kali muncul dalam sejarah umat manusia itu justru institusi pendidikan tinggi. Jadi institusi pendidikan tinggi itu lahir sebelum pendidikan tengah dan pendidikan dasar ada. Baik di Yunani, baik di Nusantara pada zaman lama, pada zaman dulu, baik di negara-negara atau di kebudayaan-kebudayaan lama yang lainnya, sebagian besar institusi pendidikan tinggi itu lahir terlebih dahulu sebelum ada institusi pendidikan menengah atau dasar. Saya ulangi lagi pada pembahasan yang terdahulu bahwa ketika kita berbicara tentang lembaga-lembaga sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya sebagian besar institusi pendidikan yang lahir adalah institusi pendidikan tinggi. Contohnya pondok pesantren. Pondok pesantren pada awal berdirinya dulu adalah lembaga untuk usia dewasa, bukan untuk usia yang sekarang kita sebut sebagai kelompok usia dasar dan menengah. Makanya kalau kita simpulkan, institusi pendidikan tinggi itu lahirnya di awal, selalu di awal, di semua peradaban di awal, di semua kebudayaan di awal. Jadi sebelum ada pendidikan tingkat dasar, justru sudah ada pendidikan tingkat tinggi. Demikian juga di Yunani, Akademi Aristoteles, itu juga lembaga pendidikan yang berorientasi pada pendidikan usia dewasa. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, justru pertama-tama yang kita diskusikan adalah pendidikan pada tingkat usia dewasa, atau yang dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai perguruan tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ide dan realitas Universitas Islam dari sisi apa? Filsafat pendidikan, melanjutkan pembahasan kita kemarin yang membahas tentang makna dan tujuan pendidikan. Yang pertama, dalam penelitian Al-Atas, dalam penelitian Profesor Al-Atas, kata pendidikan yang digunakan saat ini, yaitu at-tarbiyah, itu ternyata dianggap tidak ditemukan di dalam literatur lama. Jadi dalam penelitian Al-Atas, secara kebahasaan, kata at-tarbiyah itu nggak ada. Kata tarbiyah itu nggak ada, zaman dulu nggak ada. Jadi justru kata tarbiyah itu muncul pada era modern. Pada zaman-zaman awal dulu tidak digunakan kata at-tarbiyah untuk menyebut pendidikan. Kenapa? Karena kalau pendidikan itu diartikan sebagai at-tarbiyah, maka guru itu pasti disebutnya murabi, gitu kan? Tapi ternyata istilah murabi untuk menyebut seorang guru itu nggak ada, zaman dulu nggak ada. Nah, kemudian dalam penelitian Al-Atas didapatkan satu istilah, satu kata yang justru itu menjadi kata yang digunakan untuk menyebut pendidikan, yaitu at-ta'dib, gitu ya. Yang diambil dari sebuah hadis yang berbunyi adabani robbi fa ahsana ta'dibi. Yang artinya Tuhanku telah mendidikku. Kemudian maka adabku menjadi baik, gitu ya. Nah, jadi kata adab atau dalam istilah masdarnya takdib. Adab itu digunakan untuk apa?
untuk menyebut pendidikan. Jadi adab itu bukan hanya tentang akhlak. Adab itu juga tentang intelektualitas, adab itu juga tentang tentang moralitas, tentang spiritualitas. Itu adab yang digunakan pada zaman dulu. Kalau adab dalam pengertian sekarang kan akhlak gitu ya. Nah, jadi universitas atau perguruan tinggi itu hakikatnya adalah pengajaran adab untuk kelompok usia dewasa, gitu ya. Ini masih mengulang yang kemarin. Kemudian apa? Kenapa Profesor Nakib Al-Atas mendirikan satu lembaga pendidikan tinggi yang dikenal dengan ISTEK ya. ISTEK. ISTEK itu adalah Sekolah Tinggi Pemikiran dan Peradaban Islam yang ada di Malaysia, yang sekarang sudah bergabung, kalau nggak salah sudah bergabung dengan IUM Malaysia. Dan orientasi pada pendidikan tinggi ini bukan berdasarkan pemikiran feodal, didasarkan pada keadaan sosial ekonomi, bukan begitu. Tapi mengapa kok orientasi pendidikan Islam lebih pada pendidikan tinggi? Ya karena interpretasi terhadap hikmah ilahiyah menjadikan pendidikan orang dewasa sebagai target utama semua nabi. Ini yang saya bahas kemarin ya. Jadi pendidikan usia dewasa adalah target utama dalam misi semua nabi. Semua nabi ketika mengajarkan ajaran-ajarannya, menyampaikan ajaran-ajarannya, target utamanya adalah kelompok usia dewasa. Nah, dari sinilah kemudian Profesor Al-Atas menyimpulkan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari usia dewasa, bukan dari institusi pendidikan justru diawali dengan institusi pendidikan tinggi. Tapi kalau pendidikan itu dimulai dari pendidikan anak-anak atau dasar.